Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Nahmaduka ya ghafuru ya syakuru wa salli wa sallim barik ala sayyidina maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi asma'in nama ba'du. Teng ngerso para keluarga besar Kiai Haji Akil Sirot wabil khusus teng wau niki pernah paman kalian kula. Dados gadah otoritas meksa. Tapi itu saya keren yang bihan malah pernah mbah, gitu. Pernah mbah, gitu putrine guru kula, niku dimanfaatno beliau, kayak gitu. Guys, danten para habaib, wonten Mas Arif Kapolres danten ingkang kula hormati. Niki paling kula ngisi nampung 20 menit, niku mun top niku mun. Dados katanya niku ahlul ilmi dihormati, tapi nyatane dipeksa. Terus memang banyak paradok dalam ilmu usul fikih. Ilmu usul fikih itu ilmu yang menjadikan orang itu bisa berpikir. Terus kalau tak cerita tentang pertama tentang Kiai Akil sing al-ma'ruf bi ahli nahwi. Nahwu riyen di era dulu itu dadekno tiyang dadi wali. Sampai disebut hatta nahat qulubuhum li nahwihi famin azimi sya'nihi lam tahwihi. Tetes orang-orang baik niku ketika wusul teng pangeran nyebut Allah la ilaha illallah mboten saged. Sagete namung nyebut dhamir sa'an niku hu. Akhirnya kathah toreko sing ha hu niku gara-gara ahli nahwu niku. Nah disebut fa'uribat makna dhamiris sya'ni. Jadi ngelafatkan la ilaha illallah ndak bisa tapi hu bisa. Mergi ke Jawa niku tukang ngakali, terus hukum niku diakali. Sakjane teke hadis niku mangkana akhiru kalami la ilaha illallah dakhalal jannah. Tapi ada kekhawatiran pas la ilaha mati. Lah la ilaha mati ra radi kaya ateis. Ora ana pangeran maujud mati. Sampeyan kan gak iso janjian mbek Israil. Kan mboten saged weanan, mboten saged kong kali kong. Nah, daripada la ilaha niku resiko karena takut mati pas la ilaha dereng illallah terus Kiai Jawa mulai nalkin ngangge Allah. Tapi Allah sarasan itu tidak mewakili la ilaha illallah. Akhirnya diambil dhamir sa'an fa'lam annahu la ilaha illallah. Niku asal usulnya. Cuma kebetulan thariqah kita tidak jalur itu, tidak jalur yang lewat dhamir napa? Sa'an. Tapi sementing tadi dawuhe Kiai Mustafa, sementing kita tahu secara ilmu. Terus nomor kali cerita uzlah wow. Kalau memang benar-benar uzlah. Terus kalau nu diundang acara-acara publik kemarin Habib Jimdan gitu, hanya di halaqah ilmiah. Kemarin terakhir beliau ngerayu ini jari marrotan wahidah. Ini saya pegang. Dan itu dicatat di Loh Mahfud. Dan ciri utama kiai itu tidak membatalkan perjanjian. Jenengan dawuh marrotan wahidah pas niku. Ben gelem. Terus ngeten kula cerita sithik tentang ilmu sing sering kula utarakan. Di antara kitab yang dipakai guru-guru kita sing dilanggengi Mbah Mun Maus niku kitab Ihya. Kula dari sekian cerita Ihya yang paling kula kenang niku bahwa ternyata Allah itu andaikan boleh dibahasakan niku cara berpikir tuh dalam bahasa tafsir disebut tanazul niku wong ben kaya orang kebanyakan. Saya ulang lagi supaya orang tuh kayak orang nopo kebanyakan. Ada dua ahli neraka yang dipanggil, yang satu ditakoki cung ning neraka piye rasane syarru makan mboten enak Gusti. Terus pangeran diken balik ya wis kono cung mlayu balik nang neraka. Niku tiange lari kencang sekencang-kencangnya. Semangate seneng ambek kon balik ning neraka. Ditakoki mbek pangeran, "Lho cung kon mara neraka kok seneng?" Kula nu pun kapok Gusti. Kula nu nyesal ketika di dunia nak jenengan utus niku lelat-lelet. Niki kula tobat dengan bukti dikan jenengan teng neraka kula mlayu. Lho nu pangeran akhire haru wong kok semangate mlebu neraka kaya ngono. Mergo diperintah pangeran. Ya dados niki ijazah jenengan akan mlebu neraka jenengan sing semangat nggih. Karena zaman ning donya sering diperintah Allah mboten napa? Semangat. Nah niku kemungkinane dibarno, kemungkinane dipanggil. Lah yang itu terus dipanggil oleh Allah.
Ya wis kaya wong apik. Tak kongkon nurut tenan, semangat tenan, terus diken mlebu swarga. Nah niki ijazah pertama nggih. Dinaken mlebu neraka sing napa? Semangat. Sing kedua niku dipanggil niku plengakan lelat-lelet. Kados kula diutus Gus Mus niki nelpon. Nelpon kula mboten purun akhire ning Bika jare matur Gus Subak. Turuti ya, aku diamuk Bika jare Bapak. Dados niki melibatkan sekian pihak untuk memaksa saya datang ke mriki. Aduh, repot wong sawang kempek niku. Repot nyen repot. Mugi-mugi di sepuro ngoten. Yang kedua niku diken mlebu neraka malih ku lelat-lelet, ndelok pangeran mboten semangat. Ditakoki mek pangeran. Kenapa kamu tidak semangat? Saya itu tidak pernah ngira jenengan yang baik sudah masukkan saya ke surga, kemudian jenengan nyuruh lagi saya ke neraka. Saya tidak pernah mengira engkau itu seperti itu. Terus Allah nggih, ana indadzoni abdibi. Ya ora apa-apa, swarga ya swarga. Ini dua ijazah untuk sampean supaya bisa masuk napa? Swarga. Terus kita tidak pernah tahu napa Gustofa ngundang kula nyenengno wong akeh ganjaran, napa meksa wong alim dosa, bener ngerti kula carane. Karena dalam ilmu usul fikih, kembali ke usul fikih, kula nu gak ada khazanah kathah tentang debate pangeran kalian nabine. Kathah, mboten satu dua contoh di beberapa kitab tafsir. Suatu saat kula sering cerita niki, suatu saat Khalilur Rahman Ibrahim itu kedatangan Israel. Kamu mau apa? Mau matikan jenengan? Kata Nabi Ibrahim, harro'aital khalil yumitu khalilah. Mosok aku kekasih pangeran dipateni, mosok orang yang dicintai membunuh yang dicintai. Orang yang mencintai seseorang kemudian membunuh yang dicintai. Tidak ada itu. Akhirnya Israel matur teng pangeran. Cara politiknya ngeten, wau sing cara lagi seneng ngendikan politik. Wani kiai lengser jare beliau. Ono. Nak kula niku ahli tauhid wis pancen kodok kodare ngoten mawon dadi mboten berpikir ruwet-ruwet. Terus Israel kan mboten biasa logika, kan malaikat itu SOP kan, mboten biasa logika. Akhirnya matur pangeran, kata Ibrahim, masa kekasih bunuh yang dikasih, masa yang mencintai bunuh yang dicintai. Tapi Ibrahim baru sadar ngadepi pangeran gitu, lebih pinter. Ketika Allah fakullahu, katakan ke Ibrahim, harlo aital khalil yakrohu ayal ko khalilah. Mosok jari seneng aku kok ketemu aku rawani. Jari seneng kok rawani ketemu. Lah niki sampean aku pengen mati, monggo ngake ilmu sing niki. Wong jari seneng pangeran kok rawani ketemu pangeran. Jeneng, seneng seneng ketemu. Ibrahim seneng sakit. Yo mati saiki ra apa mati saiki. Terus kedua, niki cerita karena ini pondok ilmu, orang harus biasa pakai logika usul fikih. Politik juga gitu. Nak kiai politik rawan kena syubhat. Tapi nak wong soleh ra oleh politik, kue ridho dipimpin wong fasik-fasik kabeh. Ya, mboten ngerti, mboten bener di pokoke ngoten. Yes, itu memang logika usul napa? Fikih. Logika usul napa? Fikih. Ketika Nabi Adam badhe didamel, niku materinya saking bumi. Pertama sing diutus Jibril. Jibril ambekan qabdotan minal ardi, segenggam bumi. Saya mau bikin Adam, materinya dari bumi. Setelah datang ke bumi mau ngambil ista'adzat billah. Maksudnya ista'adzat billah, a'udzu billahi minka, saya berlindung Allah dari kamu. Antasinani. Kalau dengar Gustofa dari ahli nahwu dados kula niki tak goleki tenan pancen syanahu mun mutaaddi bi nafsi. Mungkin nek dibuli ku antusinani kok panjang nanti cerita. Saya ndak ingin bagian dari saya diambil, kok aku bolong. Iku cara bumi itu sudah masalah. Terus akhirnya Jibril kembali, ya Allah, dia berlindung kepada engkau maka saya lindungi. Allah membenarkan Jibril, Mikail juga sama. Tapi ketika Israel, ini Israel itu masalah memang. Ketika disuruh ngambil bumi, buminya ista'adat billah, tetap diambil. A'udzu billahi minka antasinani. Saya berlindung Allah supaya kamu tidak melukai saya, menciderai saya dengan mengambil bagian dari saya. Kata Israel, wa a'udzu billah alla unaffidhu amroh. Saya juga a'udzu billah diperintah Allah kok tidak kasil. Kudu kasil.
Lah saya tidak tahu yang benar istihadnya Jibril apa istihadnya Israil. Terus memang sudut pandang. Makanya dulu ketika banyak pondok putri itu kiai-kiai kuno dulu itu menentang. Alasannya nggih, nak bojone jelas khawatir kiai ini kecobaan itu jelas. Tapi banyak kiai itu nggih khawatir tenan. Kecoba fitnatin nisa. Tapi ketika logikanya dibalik, apa kamu ridho para perempuan-perempuan muslimat itu tidak dapat pendidikan apa? Agama. Hanya karena orang soleh tidak punya nyali, tidak punya peduli mengajar. Tapi nggih saged diwalik. Ustaz-ustaz sing imane pas-pasan niku kowe ridho nak kecoba. Sampeyan milih mana? Ridho kecoba apa ridho bodoh? Nah, logika-logika usul fikih ini yang kemudian dipakai Wali Songo. Dipakai Wali Songo kemudian membiarkan sekian tradisi yang insya Allah itu salah sebetulnya, tapi tidak sebanding dengan asmane Allah Subhanahu wa Ta'ala. Misalnya begini, gini iki dirungokno mawon. Sampeyan ra paham mboten napa-napa. Sampeyan nak ra paham wis anggap ae tawadhu. Sepantese wong awam yo ora paham. Nak paham dadi kiai. Terus biasa mawon sampean nek ora paham aja tersiksa. Umpamane jenengan mboten kiai kok kon paham. Nah sampean pinter kados kula mestine ora ngrungokno, semangate hasud. Terus rivalitas perkara. Nah cara Mbah Mun nak cerita ngoten, dhisik ke zaman bodho iku angger kiai mbok cucuk. Bareng padha kiai niku koyok saingan. Niku pun sunatullah ndak bisa dihindari, niku pun sunatullah. Terus kembali lagi ya, logika-logika usul fikih niku dipakai oleh Wali Songo. Ngeten ada cerita ini rungok nonton. Itu sudah saya cek di beberapa riwayat termasuk di Musnad Imam Ahmad. Ada orang ini bukti teorinya Wali Songo itu benar. Wonten tiyang gadah kesalahan. Niku dokumen kesalahan niku madul basor sepanjang mata melihat. Wes ngoten jumlahnya 99 bok. Kayak apa banyaknya? Per bok madul basor sepanjang mata nopo melihat. Ketika dia ditanya Allah itu kalau tanya demokratis. Adzolamat kata bati. Jangan-jangan malaikat saya sentimen. Kalau kamu jelek ditulis, kalau baik enggak? Enggak Gusti. Afalaka udhurun. Jangan-jangan kamu saat salah itu punya alasan? Enggak Gusti. Ya memang salah. Tapi kata Allah, sudah kamu tenang saja. Kamu punya ini. Itu hanya satu bok. Ya kira-kira kayak tempat jam tangan itu. Enggak, kamu punya ini, cukup ini. Terus malaikat tanya, ya Allah, apa artinya, apa ngefek itu kalau ditimbang tuh, kejelekan sebanyak itu dengan satu box jam. Orang ini juga bilang, Gusti sudah ada usah ditimbang, nggak ngefek itu pasti kalah. Tapi setelah ditimbang menang yang satu box kecil tadi. Karena di situ ada la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Jadi malaikat diancam sama Allah, kamu berani tidak mempertimbangkan nama saya? Apapun banyaknya box itu dosa itu tidak saya. Kalau ini la ilaha illallah itu nama saya. Kamu berani tidak mempertimbangkan nama saya? Ya tidak berani Gusti, ya harus dimenangkan. Nah itu semalannya kok pengajian ini ya ono ikhtilatur rijal wan nisa, tapi baru kayak ngaji di sepuro. Ya aja muni halal tapi ya aja muni terus gak ono faedahe. Di sepuro insyaallah. Karena kalau nuruti harus steril halal itu kayaknya tidak bisa. Terus di situ ditutup fala yaskulu ma'asmillahi ta'ala syai'un. Dibanding asmane Allah Ta'ala sesuatu itu tidak ada nilainya, pasti menang Allah Ta'ala. Sehingga banyak ulama ngendikan kowe nak bar dosa, bar salah maca iki. Dan kalau Anda dosa misalnya catatannya satu box terus di bawah ada astagfirullah, malaikat ditanya sama Allah, kamu berani tidak mempertimbangkan nama saya disebut di situ? Nah, saya ini ribuan orang yang ngundang, saya berani mengabaikan. Bareng ana wong ngaku mbah ya mbah tenan wae. Ya terus ngoten, kowe wani gak mempertimbangkan Gustofa sing mantune Mbah Maimun. Ya. Semoga cara pandang malaikat nanti seperti itu. Tapi nanti kalau malaikat cara pandang, mbah kok tukang meksa putu. Itu mbah model opo. Nah saya ini sudah ngalah satu kali. Berikutnya logika kedua yang insya Allah terbangun di kalangan malaikat, yaitu mbah ora oleh meksa napa? Putu.
Ning dinggon mbah yang baik putune dolanan di Barno. Ini ora. Putu lagi asik-asik dolanan. Rene. Kon nyapu. Nah, itu udah jenis mbah yang baik. Terus kula suwun lah ngaji usul fikih yang serius karena itu menjadikan kita bermartabat.